Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan kegiatan untuk webinar hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. Kemudian yang keempat nanti ada Dr. Anis Jali, PhD. Kemudian yang kelima adalah materi dari Dr. Hatnovinsa. Pak Yananto bisa tolong yang dimatiin keenam dulu, Pak Yananto. materi dari Live, Pak. Nah, Dokter Ali sudah masuk, Pak Yananto. ya yang keenam materi dari Dr. Ahmad Dawi, dan yang ketujuh materi dari Dr. Caturida Minto, Dr. Kalina. Baiklah, untuk mute. Baik, terima kasih. Berikutnya kita lanjut kepada sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Dr. Hatnovinsa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suara saya? Dengaran, Pak.
Dengar ya. Oke. Kemudian selaku camat Kembangan, kemudian yang terlibat Hajah Rusmini, Ibu Bapak Zainuddin, yang punya kegiatan, Ibu, dan para peserta sekalian semuanya yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walau melalui webinar, tidak bertemu secara langsung, tapi setidaknya ini merupakan sebuah hajatan yang besar, ya, di mana kami sebagai bagian dari perguruan tinggi, dalam hal ini adalah Universitas Mercu Buana, ya, sesuai dengan perannya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, ya, yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat yang ditunjukkan dari beberapa dosen kita, dan kita juga punya kewajiban, atas kondisi perekonomian dan lingkungan yang berada di sekitar kampus kami. Nah, saat ini kita berada pada era yang sangat volatility, kondisinya up and down, ya, karena pandemi COVID. Kemudian ada ketidakpastian yang begitu besar, ya. Kemudian complexity karena sekarang kita masuk dalam era disruption teknologi, sangat kompleks. Kemudian juga ada ambiguity, ya, yang membuat sesuatu itu dalam pengambilan keputusan sering sekali kita ragu-ragu menjadi bias. Karena apa? Ya, karena perubahan yang begitu cepat, apalagi dalam era pandemi ini. Apa yang saya sebut tadi itu yang sering disebut sebagai VUCA. Kita sebagai manusia memang harus cepat sekali mengambil keputusan, ya, untuk cepat berubah melihat kondisi seperti ini. Keputusan yang kita ambil yang mungkin sudah kita rencanakan mungkin saja tidak tepat lagi. Karena eranya cepat sekali berubah. Nah, termasuk pada saat ini. Apalagi ini di era milenial, generasi Z, generasi yang lahir tahun 80-an. Generasi ini yang sekarang sedang berkuasa di era zaman sekarang. Generasi yang melek teknologi dan sebagainya. Ya, jadi artinya kalau generasi ini tidak siap, ya, kita-kita yang mungkin bukan dalam era generasi ini hanya bisa tercengang melihat perubahan-perubahan yang begitu terjadi. Nah, termasuklah dalam hal ini perubahan, ya, proses bisnis. Ya, sekarang Bapak Ibu sudah bisa lihat, mungkin sudah ngerti yang namanya Tokopedia, Lazada, ya, Shopee, ya. Kalau di dunia dari Cina itu China, Alibaba, ya, terkenal Jack Ma-nya. Ya, nah sekarang eranya seperti itulah, marketplace. Ya, kita tidak perlu lagi datang ke mall, kita bisa memesan melalui online. Ada juga kita orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan perdagangan. Ya, melalui Instagram,
melalui Facebook, melalui Twitter, dan sebagainya. Itulah eranya. Apa dampak era ini? Ya, dampak era ini bisa menekan harga dari sebuah produk. Selama ini kita pergi ke mall, maka harga jual itu dilekatkanlah harga sewa mall oleh pengusaha, ya, sehingga harganya begitu tinggi naik dan sebagainya. Nah, dari dalam era sekarang melalui marketplace kita bisa memesan dengan hanya menggunakan handphone, kita bisa memesan barang dan barang sampai ke rumah dan harganya jauh lebih murah. Karena ada beberapa hal yang dipotong di situ, supply chain-nya terpotong. Nah, supply chain harus distribusi barang terpotong. Nah, kondisi seperti ini, pandemi COVID ini, ya harusnya kita harus siap bergeser kepada era ini. Kenapa? Karena sekarang tadi Pak Camat sudah mengatakan pandemi ini sangat dampaknya begitu sangat besar. Indonesia sekarang sudah 1 juta. Indonesia sudah 1 juta. Saya juga kadang-kadang terheran-heran di Indonesia. Ya, saya bukan berarti menginikan COVID. Kita urutan ke-19 di dunia saat ini, tapi penduduk kita jumlahnya nomor 4 terbesar di dunia. Tapi dari sisi jumlah positif COVID kita nomor 19 di dunia. Ya, kita masih jauh di bawah Brazil, jauh jumlah positifnya ya. Brazil, Meksiko dan sebagainya yang juga penduduknya besar. Ya, Rusia, apalagi Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat sudah menembus hampir 500 ribuan yang meninggal dunia di sana. Nah, kalau kita perhatikan itu, maka memang COVID ini paling banyak yang berdampak itu adalah negara-negara demokrasi. Negara-negara demokrasi yang berdampak. Ya, yang sangat sekali berdampak terhadap COVID ini. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple misalnya dengan Vietnam. Apalagi dengan China, apalagi dengan Korea Utara. Tapi kita bisa membandingkan dengan negara besar seperti kita, ya, apalagi kita luasnya wilayah yang begitu besar, memang jadi kendala. Jadi artinya kalau sekarang kita urutan ke-19 di dunia, itu bukan prestasi, tapi bisa juga disebut prestasi dalam hal penanganan COVID. Ya, nah tapi kita juga harus siap dengan kondisi yang berubah. Ada blessing in disguise dengan adanya COVID ini. Apa itu? Kita sekarang jadi melek teknologi. Ibu-ibu jadi melek teknologi, memanfaatkan marketplace, ya, sehingga bisa menekan harga barang. Memang, ya, kalau melalui marketplace yang kita lihat adalah foto, kita tidak bisa melihat secara langsung. Itulah salah satu kelemahannya. Tapi kelemahan itu sekarang oleh marketplace sudah dirubah. Jadi kalau barang datang silakan divideokan, nanti bisa ditukar dan sebagainya. Kenapa? Itu bagian dari pelayanan bagi mereka. Nah, sekarang kami dari Universitas Mercu Buana, ya, punya kewajiban mengenalkan terkait dengan marketplace ini. Termasuk di kampus kami pun. Sekarang penerimaan mahasiswa baru sudah bisa melalui online. Bisa ujian online. Ujiannya bisa kapan saja. Karena kalau dia bersebelahan duduk yang A dan yang B, si A dan si B, walaupun dia duduk bersebelahan, soalnya akan berbeda. Ujian online teracak by system. Seperti itu. Inilah pemanfaatan teknologi. Begitu mudahnya sekarang. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan yang tidak sekuat, tidak beralih ke teknologi, masih mempunyai mental lama, dampaknya sekarang bisa bangkrut. Sekarang Bapak Ibu bisa saja lihat di mall. Mall buka di Indonesia sekarang karena ada PSBB, buka sampai jam 8 malam. Mall tetap rame. Ya, tapi ramenya apa? Ya, cuma untuk cuci mata. Karena kebosanan sudah 10 bulan di dalam rumah. Ya. Nah, sekarang kesempatan bagi Bapak Ibu, ibu-ibu yang hadir di sini ya untuk berbisnis, gunakanlah teknologi. Ya, gunakanlah teknologi. Kalau Ibu sudah punya usaha kecil, daftarlah di marketplace. Ya. Ya, daftarlah di situ di UMKM. Apalagi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, UMKM betul-betul dilindungi dengan undang-undang tersebut. Karena kelemahan UMKM selama ini adalah bentuk hukumnya yang tidak jelas. Sehingga perbankan
belum begitu berani memberikan pinjaman. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dilindungi. UMKM didorong. Perusahaan besar mau buka pabrik dan sebagainya di Indonesia wajib berkolaborasi dengan UMKM ya sebagai penopang bahan bakunya ataupun bahan-bahan lain yang mendukung dari proses industri. Ini yang harus terjadi. Saya pernah melakukan riset di Batam, sudah lama memang tahun 2009. Ya, 2009. Di sana ada perusahaan elektronik di Batam yang dikuasai oleh Singapura dan Jepang. Pemiliknya adalah Singapura dan Jepang. Maka UMKM kita indeksnya hanya tidak sampai 16%, 10-16%. Baut saja itu masih diimpor oleh industri elektronik tersebut. Kenapa? Karena kualitas dari produk UMKM kita lemah. Nah, disitulah peran dari perguruan tinggi, pentahelik, ya, perguruan tinggi, industri, ya, pemerintah, dan masyarakat sebagai society supaya untuk meningkatkan itu. Nah, saat ini kita dari Universitas Mercu Buana ya mempunyai tanggung jawab untuk itu. Ya, meningkatkan taraf hidup dari masyarakat sekitar kita. Kita tidak bisa membagi uang, tapi kita hanya bisa memberi umpan, ilmu yang hanya kita bisa lakukan. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh para dosen-dosen kami, termasuk sekalipun di situ saya lihat digitalisasi akuntansi. Ya, artinya apa? Pemanfaatkan akuntansi dengan menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi, ya mungkin teknologi yang sederhana, bisa kita memanfaatkan menggunakan Excel, bisa accurate dan sebagainya. Ya, nah, itu nanti atau membuat sistem yang sangat sederhana. Itu nanti akan diimplementasikan oleh para dosen saya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga ya nanti Bapak Ibu tetap semangat mengikuti pelatihan ini sehingga memberikan value added bagi Bapak Ibu. Percuma Bapak Ibu ikut sekarang kalau setelah ikut ini Bapak Ibu tidak melakukan implementasi terhadap itu. Silakan implementasikan. Kalau bingung silakan panggil kami. Ya, sehingga insya Allah dosen-dosen kami akan siap membantu. Sesuatu pelatihan seperti ini ya. Semoga nanti Bu Inge sudah menyiapkan juga kuesioner sehingga ada dampak dari Bapak Ibu sebelum mengikuti pelatihan ini dan setelah mengikuti pelatihan ini sehingga ada delta di sana. Ada beda di sana. Beda itulah yang kita harapkan. Ya, beda itulah adalah value added, nilai tambah bagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan itu diterapkan. Kalau tidak ada nilai tambah dari pelatihan ini tidak berguna. Ya, Bapak Ibu harus siap sekarang dengan pandemi ini ya semua terganggu, terutama industri-industri yang sangat berdampak, industri kecil bagi industri-industri kecil yang pemiliknya mempunyai inovasi dan kreatif, mereka langsung menggeser bisnisnya. Mungkin bisnis masker, mungkin bisnis membuat hand sanitizer, dan sebagainya. Ya, nah ini yang kita harapkan ke Bapak Ibu, apapun bisnis Bapak Ibu, nanti ya kami siap membantu dari sisi proses ya pertanggungjawabannya dalam hal apa ini? Nah, proses akuntansinya dari pencatatan sampai pelaporan keuangannya, sampai laporan keuangan. Kita bantu melalui sebuah proses ya namanya nanti akuntansi digital yang akan disampaikan nanti oleh dosen-dosen dari Universitas Mercu Buana. Mungkin itu saja bagi saya. Selamat berpelatihan. Semoga ini memberikan nilai tambah seperti yang saya katakan tadi. Assalamualaikum. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lanjut ke pemaparan tim dari Pak Anton ya. Pada Pak Anton mungkin silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nurul. Tadi ada guru saya juga, Bapak Dr. Catur. Saya sedikit menyampaikan apa yang sudah kami buat. Saya bersama Pak
Ahmad Badawi, saya sendiri Nathan Kurniawan, dan Dr. Latif akan berbicara mengenai peran koperasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan melalui pencatatan yang berbasis aplikasi digital pada di Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat. Nah, ini kita bisa mengukur pembelajaran yang kita bisa terima dari tokoh kita Bung Karno mengenai Trisakti, yaitu berawal dari berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ya. Kemudian dari Bung Hatta, bahwa menyatakan bentuk perekonomian yang paling cocok untuk bangsa Indonesia, yaitu membangun usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga terbentuklah Koperasi Indonesia, di mana pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan melalui koperasi, rasa kebersamaan, persamaan, dan tolong-menolong dapat ditumbuhkan jiwa koperasi, yaitu menolong diri sendiri secara bersama-sama, dasar kesukarelaan, untuk mencapai kepentingan bersama, serta menumbuhkan kesetiakawanan untuk mengangkat derajat bersama, itu sangat penting. Ya. Nah, ini prinsip koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, keanggotaan bersifat sukarela, pengolahan dilakukan secara demokrasi, adanya pembagian SHU, kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, tercipta kemandirian, juga adanya pendidikan perkoperasian, dan juga kerjasama antar koperasi. Nah, ini data koperasi di tahun 2007-2018. Di Indonesia 2017 ada 154 koperasi, dan di 2018 126, 343, dan ini yang belum masuk datanya. Di tahun 2019 di Indonesia berjumlah 123.048. Dan di DKI sendiri di tahun ini 2020 berjumlah 347 koperasi. Untuk bisa sukses mengelola koperasi dengan metode KOKO di FOBE, yaitu komitmen, konsisten, disiplin, fokus, dan belajar. Ini perkembangan. Nah, ini saya lewat aja. Nah, apa sih persyaratan yang bisa diajukan ketika kita ingin membuat sebuah koperasi? Ya, ada surat permohonan, salinan akta pendirian, surat bukti setoran, berita acara rapat pendirian koperasi, daftar hadir, rapat pendirian, dan fotokopi KTP minimal sudah ada 20 anggota. Kemudian ada daftar susunan pengurus, surat kuasa, pernyataan setoran modal koperasi yang ditandatangani oleh ketua koperasi, daftar riwayat hidup dari masing-masing, daftar peralatan, dan pernyataan tidak mempunyai hubungan saudara atau kerabat dekat dengan sesama pengurus. Ini proses-prosesnya. Nah, ini persyaratan tambahan, saya lewati. Nah, ini yang perlu diupload. Nah, kaitannya peran koperasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan koperasi melalui pencatatan berbasis aplikasi digital, ya, yang sudah kita ketahui dengan kondisi pandemik seperti ini, pasti kita sangat terbatas sekali dalam sisi aktivitas. Ya. Diharapkan dengan adanya koperasi, mungkin di sini hadir dari warga Kecamatan Kembangan ataupun mungkin mahasiswa yang ada di sini bisa membentuk sebuah wadah yang namanya koperasi. Koperasi ini bisa memenuhi kebutuhan dari para anggotanya. Ya. Kaitannya dengan aplikasi digital, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada aplikasi buku kas, ya.
Biasanya anak-anak akuntansi sudah lebih jago nih menggunakan aplikasi ini, ya. Ataupun teman-teman yang melakukan bisnis secara online pun biasanya ada laporan ya dari misalnya kita buka toko online entah di Tokopedia, di Shopee, itu biasanya ada laporan buku kas dari merchant masing-masing, ya. Nah, ketika kita sudah bisa membangun sebuah koperasi dalam lingkup komunitas kita sendiri, misalnya kalau di lingkungan warga itu kan ada koperasi yang bisa dibangun untuk minimal bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seperti contohnya ada di suatu daerah, nggak jauh dari tempat tinggal saya juga, ini ada koperasi yang dibentuk oleh warga, di mana kebutuhan barang itu untuk memenuhi warga sekitar situ juga. Mulai dari kebutuhan pokok misalnya ada aqua galon, ada gas, kemudian ada sembako. Jadi perputarannya di situ aja. Dengan konsep bisa juga untuk mensejahterakan warung tetangga seperti itu. Nah, kita bisa mengukur kinerja koperasi sendiri. Yang pertama dari komitmen anggota, kemudian juga ada rapat anggota tahunannya, ada laporan keuangan, tadi bisa digunakan secara digital ya. Kemudian ada pembagian SHU atau laba yang bisa terukur apakah meningkat setiap tahunnya. Kemudian terpenuhinya kebutuhan anggota. Kemudian tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Kemudian penerapan sistem IT atau aplikasi yang efektif dan efisien. Ini terkait dengan digitalisasi. Ya. Nah, gimana biar usaha koperasi itu bisa sukses? Ya, pertama itu dinikmati oleh anggota masyarakat. Tadi bisa dibangun di lingkungan warga ya, misalnya di komplek, di perumahan, atau teman-teman mahasiswa sendiri mau bangun sebuah koperasi diwadahi, itu bisa dinikmati oleh anggota. Kemudian aset dari tahun ke tahun semakin meningkat. Omset meningkat pastinya, kemudian SHU juga meningkat. Juga bisa menambah anggotanya. Kemudian yang pasti nih ya, harus mampu membayar pajak. Dan adanya kepercayaan pihak ketiga juga meningkat. Nah, pihak ketiga ini biasanya ada pihak-pihak yang ingin membantu sumber pendanaan atau permodalan biasanya. Kalau di desa-desa gitu ya, itu ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu yang dikelola juga secara perkoperasian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nggak ada sesi tanya jawab kan, Bu Nurul? Lanjut dulu saja dengan Dr. Andian. Oke, ya. Mungkin itu dulu dari saya, mengingat waktu juga. Mohon maaf atas... Pak Anton, videonya nyalain dulu dong, sebentar. Mau difoto. Terima kasih. Video saya di mana, Bu ya? Presentasi. Ya. Untuk Bu, ya. Ada Bu, foto saya Bu. Ya, Pak. Nah, itu dia. Nah, ini ya. Baik. Mudah-mudahan maju koperasi kita, teman-teman di mahasiswa juga bisa membuat wadah koperasi di lingkup yang secara kecil ya. Nah, terima kasih dari saya Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anton atas pemaparannya luar biasa, dan ini materi terakhir. Muter tuh. Iya, muter Bu. Nah, kan belum. Bentar, ini kenapa ya? Nah, ini udah nih. Ya, Bu, udah merah. Sudah? Sudah, oke. Oke, baik. Oke. Ya. Anton mulai lagi. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Itu hasil presentasi dari kami mengenai peran koperasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan koperasi melalui pencatatan berbasis aplikasi digital. Mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Ibu-Ibu kalau ada pertanyaan.
Mungkin Bu Kamera biasanya suka tanya nih dengan Bu Suparmi atau Bu Ayu, Bu Yayu. Ya. Gimana, Bapak Ibu? Ya, Bu Kamera, monggo Pak, Bu. Silakan Bu. Iya, tadi ada yang telepon Bu. Iya, mengenai koperasi ya. Iya, kebetulan saya juga ini sih bergabung koperasi Kembangan. Cuman ya agak sedikit nggak berjalan Bu. Nggak berjalan, terus memang karena pandemi, terus pengurusannya juga gimana gitu. Kurang inilah kepada anggota. Terus apalagi ya? Lupa aku kemarin. Aduh. Mungkin bisa langsung saya jawab ya, Bu Kamera ya. Ya, siap. Jadi memang kondisi seperti ini, apalagi pandemi ya, sebetulnya melalui koperasi mungkin usaha ibu-ibu yang sudah ibu-ibu jalani itu bisa semakin berkembang harusnya. Dan sukses untuk mengolah koperasi sendiri, kita biasanya pakai metode yang namanya Poko di Fobe. Jadi yang pertama adanya komitmen, Bu. Komitmen dari masing-masing anggota, kemudian juga konsisten ya menjalankan bisnis yang sudah dilakukan oleh koperasi itu. Kemudian disiplin, baik anggota, baik pengurus itu juga harus disiplin. Kemudian juga fokus dengan apa yang koperasi itu bentuk. Kemudian selalu mau belajar. Nah, kaitannya dengan aplikasi digital, biasanya ibu-ibu kalau di warungnya ya atau di usahanya kan catatannya masih cuman hari ini laku berapa, belanja berapa, untung berapa gitu Bu ya. Nah, jadi diharapkan dengan koperasi yang sudah menggunakan aplikasi digital ini, pencatatan baik pemasukan dan pengeluaran kita itu bisa terkontrol dengan baik, Bu. Ini salah satu contoh aja, ada satu aplikasi yang namanya Buku Kas, Bu. Di Play Store ada, ibu-ibu bisa download di sana. Atau juga biasanya di kelompok kewirausahaan kami belajar menggunakan aplikasi Si Apik dari Bank Indonesia. Itu nanti bisa mengukur kita belanja berapa, pemasukan berapa, nanti kita bisa ketahuan di situ, Bu. Seperti itu, Bu Kamera. Iya, betul. Iya, saya dengar sih ada Si Apik, aku juga pernah di situ Pak, pernah download juga Si Apik, Buku Kas, cuman jarang isinya Pak. Iya, memang ya itu tadi kita harus mau belajar. Nah, mungkin memang ada sesi khusus, Bu. Kita harus mempelajari kayak contoh yang tadi saya informasikan Si Apik itu kita bisa belajar di situ. Ya memang belajar secara akuntansi intinya Bu di situ. Itu Bu. Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya, emang sih harus pakai pelaporan seperti Si Apik atau Buku Kas ya, biar semuanya itu bisa ini tercatat gitulah kata bahasa ini. Iya. Kalau ibu-ibu kan masih biasanya ya di warung-warung gitu cuman hari ini belanja di kertas lembar, belanjanya apa, dagangannya laku berapa, untungnya berapa, udah. Biasanya catatannya langsung hilang gitu aja Bu ya. Iya betul, tapi ada sih ditulis di buku juga, kadang saya punya papan tulis juga, tapi untuk buat orang pesanan saja. Nah iya, jadi itu nanti kalau sudah dibuat dalam aplikasi, yaitu akan memudahkan sekali gitu. Kalau di papan tulis juga kan umurnya biasanya setelah dihapus nanti lupa lagi Bu. Ya betul Pak, betul. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Mungkin ada lagi ibu-ibu. Ayo siapa lagi yuk yang mau bertanya silakan Ibu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mau nanya Pak,
saya tuh pernah ikut koperasi juga, tapi ada yang udah berhukum gitu, ada yang belum. Sebaiknya kita masuk yang mana, Pak? Oke. Untuk syarat koperasi sendiri, Bu ya, baiknya memang kita harus koperasi yang berbadan hukum. Gitu. Kenapa harus berbadan hukum? Secara kegiatannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Khawatir Ibu misalnya ikut koperasi yang tidak berbadan hukum, misalnya Ibu ikut koperasi simpan pinjam atau apa ya, nanti di kemudian hari terjadi sesuatu, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi harus melalui pengawasan Departemen Koperasi, Bu, harusnya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya. Ya. Nah, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Ernawati. Bu Emma, Koperasi Surya Kencana. Dengan Bu Kamera juga. Sama saya, Surya Kencana. Surya Kencana yang di Joglo, Bu ya? Betul. Ya. Tapi saya hukum kok, Pak. ikut apa sih produknya? Arisan aja. Iya, karena akhir-akhir ini juga banyak koperasi yang tidak berbadan hukum ya. Terakhir yang mungkin ibu-ibu pernah dengar koperasi Pandawa 5 ya. Iya. Nah, itu nanti kan kasihan nasabahnya dirugikan. Seperti itu, Bu. Ya, saya juga masuk koperasi SMP namanya, Pak. Ini dengan teman-teman Posyantek. Oh, koperasi SMP, Bu. Okay. Iya. Masih berjalan, tapi ya selama pandemi ini memang agak tersendat gitu. Ya kan, apalagi yang saya tahu kan di sini ibu-ibu para pengusaha, para pejuang wanita nih, ada baiknya memang membentuk suatu wadah koperasi di mana nanti dari sisi kebutuhan bahan baku yang ibu-ibu gunakan dalam usaha ini sudah melewati koperasi. Tadi yang di awal Bu Nurul bilang, saya sering keliling ke desa-desa kecil ya. Kita menghidupkan yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi dari anggota ya untuk anggota lagi, seperti itu. Jadi kita bisa berkonsep memakmurkan warung tetangga nantinya, seperti itu. Dulu Pak ya di PKK di kelurahan itu ada koperasi anggrek. Tapi sekarang sudah mati suri gitu. Jadi belum ada lagi. Tapi mungkin di PKK Melati ada. Tapi saya belum masuk lagi. Dulu tahun 2000-an gitu ya Pak. Itu koperasi anggrek itu bagus untuk PKK itu berjalan. Itu namanya atau gimana, Bu? Nama untuk koperasi PKK. Nama koperasinya aja ya. Koperasi anggrek PKK kelurahan. Iya, itu bisa digerakkan lagi, Bu, dihidupkan lagi. Karena kan pasti anggotanya ibu-ibu PKK nih yang ya. Jadi memang harus melek teknologi juga nih yang hal-hal yang kayak begini dengan kondisi seperti ini yang kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung, ya ini bisa diskusi seperti ini. Iya. Mungkin itu Bu Nurul dari saya ya. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.